Nabi Ayub alaihissalam adalah wujud dan panutan dari kesabaran, di mana dia menjadi tauladan dalam hal kesabaran. Ketika seseorang bertambah kesabarannya, ia berkata, "Aku bersabar seperti bersabarnya Nabi Ayub alaihissalam." Nabi Ayub beserta kaumnya dan keluarganya memiliki kekayaan yang sangat banyak. Ia mempunyai binatang ternak yang banyak dan mempunyai tanah yang sangat luas sehingga sulit untuk mengukur sejauh mana ujungnya. Seperti halnya ia mempunyai budak yang banyak, serta anak-anak dan keluarganya membantu semua kesulitannya. Ditambah pula cucu-cucunya yang berjumlah tidak sedikit. Lalu, ia selalu bersabar dan tabah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuji atas hambanya yaitu Nabi Ayub alaihissalam di dalam Al-Quran Al-Karim. Maka, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kami dapati dia seorang yang sabar. Dialah sebaik-baiknya hamba. Sungguh, dia sangat taat kepada Allah." Maksudnya yaitu selalu kembali pada Allah dengan berzikir dan bersyukur kepada Allah serta bersabar. Nabi Ayub selalu bersedekah. Dia tidak kikir dengan hartanya pada fukara dan orang-orang yang membutuhkan. Ia selalu memberi pengemis dan orang-orang yang kesulitan sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberinya banyak kenikmatan. Ia pun berjalan di antara manusia dengan baik dan mendamaikan antara orang yang bermusuhan. Pada suatu hari, ia berjalan lalu melihat dua orang yang salah satunya berkata, "Demi Allah, aku telah memberikanmu 100 dinar dan belum engkau kembalikan." Dan yang lainnya berkata, "Demi Allah, aku telah mengembalikannya padamu." Nabi Ayub pun mengeluarkan 100 dinar dari hartanya dan menyelesaikan perselisihan di antara mereka berdua. Dan ketika orang-orang bertanya padanya, "Kenapa kamu melakukan itu?" Ia pun menjawab, "Aku membenci orang yang bersumpah kepada Allah dalam pertikaiannya." Lalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menguji Nabi Ayub apakah dia akan tetap bersabar ketika ditimpa musibah padanya. Seperti halnya ia bersyukur atas pemberiannya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menguji yang soleh dalam hartanya dan keluarganya serta tubuhnya. Lalu hartanya pun menjadi hilang dan ia menjadi fakir. Ia kehilangan seluruh keluarganya dan ia mulai mengetahui makna keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu tubuhnya pun sakit keras dan merasa kesakitan sekali. Sakitnya dan musibahnya pun berlangsung lama sehingga ia menjauh dari orang-orang. Lalu ia menjalankan hari-harinya dengan sakit dan kesedihan. Meskipun begitu, dia tidak lupa akan kesabaran. Kesabarannya mengungguli musibahnya. Lalu datanglah syaitan mengganggu Nabi Ayub seraya berkata, "Wahai Ayub, penyakit ini sebab pegangan dariku. Jika kamu berhenti bersabar 1 hari saja, maka penyakitmu akan hilang dan kamu akan menjadi sembuh." Lalu Nabi Ayub duduk dengan marah karena setan berani menggodanya dan memberi gambaran bahwa dia bisa menolongnya dan menghilangkan sakitnya. Lalu Nabi Ayub pergi ke gunung berdoa kepada Rabb-nya dan mengeluh padanya atas keberanian setan kepadanya serta memberikan gambaran bahwa ia dapat menyembuhkannya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruhnya agar mandi di salah satu sumber air di gunung, lalu menyuruhnya agar meminum air tersebut. Lalu Nabi Ayub pun menjalankan perintah Allah dengan mandi serta meminum di sumber air gunung tersebut. Belum sampai ia meminum tegukan terakhir dari air tersebut, ia merasa bahwa telah sembuh seketika dan penyakitnya hilang darinya. Dan Allah memberikan juga kekayaan yang berlipat untuk memuliakannya. Nabi Ayub pun tidak menjadi fakir lagi. Lalu, Nabi Ayub semakin bertambah rasa syukur kepada Rabb-nya. Dan orang-orang mukmin pun bertambah imannya kepada Allah. Dan semuanya meyakini bahwa kesabaran adalah jalan orang-orang yang soleh serta orang-orang yang bersyukur. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب